Film ini menceritakan perusahaan yang dipegang oleh Soku yang tercemar dan akhirnya menjadi wabah yang sangat mengerikan, membuat mayat bisa hidup kembali dan memangsa manusia lainnya, bahkan mencakup kancah nasional. Karena penyebarannya yang sangat cepat, namun tidak lebih cepat dari gibah tetangga yang melihat kita hidup bahagia. Anjay. Film ini dirilis Juli 2016 di Korea Selatan, disutradarai oleh Yoon Sang-woo. Film ini diawali dengan memperlihatkan pria tidak tua namun tidak muda. Dia seorang mangge-mangge yang melewati perbatasan zona karantina yang membuat dia harus ditahan untuk penyemprotan disinfektan. Namun karena mangge-mangge ini mungkin habis dari acara pesta tetangga sehingga membuat darah tingginya kambuh, lalu mengomel tidak jelas kepada petugas yang melakukan penyemprotan. Mungkin mangge ini kebanyakan makan jeroan kambing. Setelah berhasil melewati perbatasan, pria ini pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, pria ini menabrak seekor rusa tanpa dia sadari bahwa inilah awal mula wabah zombie menyebar di seluruh kota. Gila, gara-gara nabrak seekor rusa aja udah jadi wabah zombie. Yuk lanjut. Dikarenakan rusa yang ditabrak oleh pria ini, yang kita bisa lihat dari sorot mata rusa yang berubah. Kemudian kita lanjut ke scene berikutnya. Pria ini bernama Sokbu, ya kita panggil saja Kang Sok. Kang Sok adalah seorang manajer investasi. Di mata semua orang, dia dianggap sebagai lintah darat atau tukang peras uang. Kang Sok mencoba untuk menjual aset di pasar saham dikarenakan ada dampak negatif yang sedang dialami perusahaan yang dia pegang. Kang Sok menyuruh kepada bawahannya untuk menjual semuanya. Makanya trading di Indonesia aja, oke? Setelah urusan di kantor selesai, Kang Sok pulang ke rumah dan menemui anaknya sedang menelpon ibunya. Kang Sok dan istrinya telah lama pisah ranjang. Dan keesokan harinya pun mereka menuju ke rumah ibu atau mantan istri karena si bocil yang sudah kangen dengan sosok ibu. Singkat cerita, mereka telah sampai di stasiun kereta. Ada satu penumpang yang sangat terburu-buru masuk di kereta. Wanita ini sudah tertular dengan wabah zombie. Dan wanita ini juga yang akan membuat film ini menjadi seru dan menegangkan di dalam kereta tersebut. Salah satu penumpang pria tua menyadari bahwa ada penumpang aneh dan mencurigakan masuk di kereta mereka. Namun yang dilihat pria tua yang bernama Yung Suk ini adalah pria yang berpakaian sangat kumuh di antara yang lain. Pria kumuh ini pun hanya menyebutkan kata semuanya mati, semuanya mati. Lalu kita lihat wanita yang secara terburu-buru tadi telah berubah menjadi sosok wanita yang bermata putih. Kayak mari mendem lurek. Wanita ini pun terus berjalan tanpa ada yang memperhatikannya, hingga dia ditemukan tergeletak oleh pramugari wanita. Pramugari ini pun mencoba menolongnya dengan cara menghubungi yang lain melalui HT. Lalu di sini kita sedikit diperkenalkan dengan sosok Sang Hwa yang bertubuh bantat namun sangat kekar. Cukup untuk menjadi seorang debt collector atau penjaga pasar. Biasanya kalau di sini jadi tukang preman pasar sini. Kita kembali melihat pramugari ini menghubungi yang lain tanpa dia sadari bahwa perempuan tersebut sudah menjadi zombie, dan tanpa basa-basi pramugari ini menjadi santapan lezat bagi zombie perempuan tadi. Sedangkan yang lain sedang menonton bagaimana kondisi kota sekarang yang sangat tak beraturan dan kekacauan pun terjadi di mana-mana. Hingga wanita ini sampai ke gerbong yang dipenuhi dengan pemain baseball. Pramugari wanita pun tertular wabah zombie dan dia siap untuk memangsa penghuni gerbong kereta, yang membuat orang panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Si bocil yang berada di kamar mandi belum menyadari bahwa di luar ada wabah yang sangat berbahaya. Setelah dia membuka pintu kamar mandi, jeng-jeng. Bocil ini pun terheran-heran dengan keadaan gerbong yang telah menjadi kacau balau. Di saat yang bersamaan, Kang Sok terus mencari bocil yang tidak tahu kemana. Di waktu pencarian Kang Sok ini, dia terheran-heran kenapa penumpang kereta sangat panik dan berlarian. Sementara tante anjir. Lanjut. Sementara tante pramugari yang cantik ini terus memangsa penumpang yang ada di gerbong kereta hingga membuat wabah ini semakin tersebar. Di saat yang bersamaan, si bocil keluar dari kamar mandi dan memanggil ayahnya. Kang Sok pun dengan cepat membawa si bocil ini lari dari amukan para zombie. Sang Hwa, atau kita sebut ajalah sebagai Kang Preman, yang sedari tadi menunggu istrinya di kamar mandi. Dia pun mencoba menolong orang yang sedang digigit karena pikiran Kang Preman hanya orang gila yang mau memakan orang. Namun saat menyadari bahwa ini sesuatu yang berbahaya, Kang Preman pun menyuruh istrinya untuk segera lari. Di saat mereka berkumpul di satu gerbong, Kang Suk dan si pria tua ini pun dengan lantang menyuruh untuk menutup pintu demi keselamatan bersama tanpa mendudukan ibu-ibu yang sedang hamil dan Kang Preman tadi. Namun berkat si kecil, Kang Sok pun memberikan jalan buat mereka.
Si pria bantet atau Kang Preman ini bersama istrinya pun selamat. Namun film belum usai. Para penumpang kereta yang bingung bahwa makhluk apa yang sedang menyerang mereka sebenarnya. Sambil perdebatan dan penuh pertanyaan, masinis kereta memberi himbauan bahwa tidak akan berhenti di stasiun berikutnya demi keamanan bersama. Namun si pria tua ini mencoba memberitahu bahwa harus berhenti di stasiun berikutnya. Namun karena perintah dari pusat, masinis pun tetap melanjutkan laju kereta dan tidak akan singgah. Kang Sok yang mendapat telepon dari ibunya mendengar bahwa ada yang aneh pada suara ibu Kang Sok. Hingga telepon mati dengan sendirinya dan menyadari bahwa ibunya telah menjadi zombie, namun tetap berpesan untuk menjaga si bocil. Saat melewati stasiun, mereka melihat keadaan di luar di mana orang-orang ini telah menyerang satu sama lainnya. Dengan melihat kondisi yang sangat tidak memungkinkan, masinis terus melaju. Live di televisi pun sudah menyatakan bahwa kondisi negara yang sedang dalam bahaya karena banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan polisi dan tentara juga ikut menjadi korban, bahkan membuat beberapa distrik militer ditutup. Penumpang yang ada di kereta ini pun terlihat bingung dan gelisah karena berita yang mereka dapatkan. Sambil mengatur posisi tempat duduk, si bocil mencoba untuk berbaik hati memberikan tempat duduknya pada nenek-nenek ini yang membuat dia dimarah oleh ayahnya. Sementara itu, masinis kereta memberi himbauan akan turun di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Daejeon. Saat si bocil ditinggal oleh ayahnya, bocil ini sedikit berbincang-bincang bersama si pria bantet ini atau Kang Preman. 이거 아저씨가 만든 거야? 우리 잠잠이가 먹는 건데. Mereka telah sampai ke stasiun Daejeon yang nampak sangat sepi dan tidak ada orang yang terlihat. Ya jelas sepi lah, kan gak ada orang, gimana sih? Dan mereka pun turun lalu pergi meninggalkan kereta untuk mencari bantuan sesuai dengan arahan dari masinis ini. Karena mereka akan dijemput oleh tentara yang berjaga tanpa ada yang tahu bahwa tentara di sini semuanya sudah terjangkit, yang buat mereka lari berhamburan mengakibatkan mereka harus terpencar. Termasuk Kang Sok dan anaknya, dan juga Kang Preman dan istrinya yang berada di gerbong 13, sedangkan Pak Manajer dan Kang Preman dan pemain bisbol ini berada di gerbong 9. Titik kumpul sebenarnya ada di gerbong 15. Kang Preman CS harus menolong istri dan anaknya yang berada di gerbong 13. Mereka mulai menyusun strategi untuk melawan para zombie-zombie laknat dan gak ada akhlak ini. Tanpa tantangan yang sangat berarti, mereka berhasil melewati gerbong 10 dan akan menuju gerbong 11 yang dipenuhi teman dari pemain baseball yang membuat satu dari mereka terdiam membisu tanpa ada perlawanan sedikit pun. Hingga mereka melewati terowongan yang membuat zombie ini tidak bisa melihat, hanya mengandalkan pendengaran yang mereka punya. Sampai Kang Sok mencoba untuk mengecoh mereka dan tentu saja berhasil. Karena kalau gagal, film jadi tidak seru lagi. Lanjut ke gerbong berikutnya, mereka melihat banyaknya zombie yang mustahil mereka lawan dan mereka kembali menyusun siasat dengan menunggu terowongan yang akan mereka lalui. Iri, bilang bos, hai. Yang membuat mereka sampai ke gerbong 13 yang dibunuhi para zombie ini. Namun si bocil dan istri Kang Preman ini bersembunyi dalam WC bersama dua orang lainnya untuk menuju gerbong 15 di mana titik kumpul itu berada. Mereka harus melewati gerbong 13 ini yang jelas zombie sangat banyak dan harus membawa perempuan hamil dan si bocil. Mereka kembali menggunakan bagasi penumpang untuk melewati zombie-zombie ini sampai mereka telah berhasil melewati gerbong 13. Namun ternyata penumpang yang berada di gerbong 15 tidak menerima mereka untuk bergabung, sehingga membuat Kang Preman ini harus tergigit oleh zombie karena terus mencoba menutup pintu antara gerbong 13 dan 14. Sementara yang lain tetap berusaha membuka pintu menuju gerbong 15. Setelah mereka sampai ke gerbong tersebut, Kang Sok pun langsung memberikan sedikit bogoman kepada Yongsuk atau si kakek tua bangsat satu ini, karena memprovokasi penumpang lainnya. Dan setelah si kakek tua ini selesai dibogem pun, dia tetap mencoba memprovokasi bahwa mereka telah terjangkit, yang membuat mereka harus diusir dari gerbong 15 dan dipindahkan ke gerbong 16. Dengan sangat terpaksa, mereka harus pindah ke gerbong 16. Setelah pindah ke gerbong tersebut dan mengunci pintu, ada seorang nenek-nenek yang di awal film tadi berdua bersama kakaknya.
kini harus tinggal sendiri karena tidak dapat tertolong oleh penumpang yang menolak mereka masuk ke gerbong 15. Dengan sangat terpaksa, si nenek ini membuka pintu agar zombie ini menyerang seisi gerbong. Aduh, gimana sih ini film? Mereka yang ada di gerbong 16 jelas kembali selamat. Namun si kakek laknat bersama pramugara kereta berhasil selamat karena bersembunyi di kamar mandi. Sang masinis memberi himbauan kepada mereka akan pindah kereta, dikarenakan jalur yang mereka lalui terhambat dengan kereta-kereta yang terguling akibat kecelakaan. Si kakek tua laknat dan pramugara ini juga telah mendengar himbauan dari sang masinis. Mereka pun berusaha keluar, namun karena banyak zombie di sekeliling mereka sehingga membuat si kakek tua laknat mendorong pramugara ini agar jadi santapan zombie. Emang si kakek tua laknat. Di saat Kang Suk bersama sisa penumpang yang selamat mendapat kereta yang bisa mereka gunakan, tiba-tiba ada satu kereta yang terbakar menyenggol kereta lain hingga membuat Kang Suk harus terjebak di himpitan kereta ini. Namun mereka tetap selamat walau satu orang pun harus menjadi korban. Sang masinis pun terus mencari kereta yang dapat digunakan. Setelah mendapat kereta tersebut, masinis ini kemudian mencari penumpang yang selamat hingga dia mendapatkan si kakek tua laknat berlari menuju kereta. Tapi karena kaki si kakek tua laknat terkilir, masinis ini mencoba untuk menolong. Namun si kakek tua laknat malah mendorongnya sekumpulan para zombie. Gila nih kakek, dari awal film gue jengkel banget sih sama dia ini. Lagi-lagi dia menjerumuskan orang yang mau menolongnya. Udah ditolongin, kagak tahu diri lagi, anjing. Kemudian si kakek laknat berlari menuju kereta tersebut. Di sisi lain, Kang Suk terus berlari menuju kereta tersebut dibarengi dengan kejaran para zombie. Sampai saat mereka berhasil naik, ternyata si kakek tua laknat yang setengah sadar sudah mulai berubah menjadi zombie. Ternyata saat mendorong masinis tadi, si kakek tua laknat ini terkena sedikit gigitan zombie. Kelahian pun tidak bisa terhindarkan, yang membuat Kang Suk berhasil tergigit, sementara laju kereta menuju Busan tetap berjalan dengan mulus. Setelah berhasil menjatuhkan si kakek tua laknat dari kereta, gila, mati juga ternyata si kakek tua bangsat satu ini. Dia pun segera mengajari si perempuan hamil bagaimana caranya mengendarai kereta. Setelah itu dia segera melompat dari kereta agar tidak menyerang anak dan perempuan hamil ini. Sampailah di perbatasan memasuki Busan karena jalur yang mereka lalui terhambat. Si bocil dan wanita hamil ini turun untuk berjalan kaki hingga mereka dinyatakan selamat oleh tentara yang berjaga di perbatasan ini. Dan film pun tamat. Kesimpulannya, pelajaran yang bisa kita ambil pada film ini, jangan selalu mementingkan diri sendiri, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Bukan makhluk individu seperti cacing yang bisa membelah diri. Juga bukan seperti si kakek laknat, udah ditolongin malah kagak tahu diri. Biasanya kalau si yang begini-gini masuk neraka lebih awal sih. Sekian dari gua, yang kuliah tetap kuliah, yang pengangguran jangan cari pekerjaan. Cukup cari password wifi tetangga agar Anda tetap bisa menikmati dunia ini. Stay safe and bye-bye.